Jadi hal yang bersifat zahir itu adalah syariah, tapi harus dipimpin oleh hati atau rasa. Lah, siapa yang tahu rasa itu ya diri masing-masing orang. Oleh karena itu tidak bisa serta-merta kita memberikan satu penilaian atau justifikasi orang yang berpakaian compang-camping, jalan di jalanan, hidup seadanya, itu kaum sufi belum tentu. Sufi dan tidak itu dikembalikan pada hati mereka masing-masing. Nah, kalau mereka malas kerja, bukan sufi. Orang sufi itu kerja keras. Maka simbolnya sofa marwah, yaitu sufi bersih hati, marwah untuk semangat. Apa marwah itu? Semangat. Kenapa semangat? Marwah itu gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official dimanapun berada, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang, taufik, petunjuk dan hidayahnya kepada kita semuanya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan lahir dan batin, melimpahkan kemudahan segala urusan kita, selalu memberikan kebahagiaan pada kita semuanya, keluarga kita dan siapapun yang bersama kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau sedikit memberikan satu penjelasan bandingan begitu terhadap satu ungkapan atau statement yang sering muncul di kalangan kita, bahwa pertentangan sengit antara syariah dengan kaum sufi atau tasawuf atau ilmu hakikat itu tidak bisa dihindarkan. Nah, itu sepanjang zaman selalu begitu, di mana kaum sufi atau kaum hakikat dengan julukannya itu, dengan penampilan yang serba sederhana, compang-camping, itu memberontak orang-orang atau kaum syariah yang ditengarai berpenampilan serba wah, berpenampilan serba glamor dan lain sebagainya, yang disangka seolah itu adalah perwujudan sebagai hubbud dunya yang sangat dibenci oleh orang-orang atau kaum sufi. Sebenarnya tidak begitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya, syariah dengan hakikat atau syariah dengan sufi, kaum syariah tidak bisa dipisahkan. Jadi lalu kenapa kok orang-orang sufi atau kaum sufi yang dalam tanda kutip sebagian mereka ada yang berpakaian compang-camping, menggunakan sarana piranti keduniaan ini, memilih yang dalam tanda kutip yang jelek dan lain sebagainya ini apakah mereka benar-benar diniati sufi atau tidak, ini belum tentu gitu. Kalau di dalam hati kita, misalnya saya tak pakai baju yang jelek saja, tak pakai celana yang jelek saja, agar supaya saya bisa sufi, agar supaya orang lain menganggap aku sebagai orang sufi, atau saya tak mengidentifikasi sebagai orang sufi. Ini justru tidak sufi. Ini justru kotor. Sufi, sofa yasfu, sofa artinya bersih hatinya. Keinginan-keinginan semacam itu justru kadurat. Justru kadur atau kadir ya bahasa, bukan qadir ya, tapi kadir artinya kotor, kebalikan dari sof atau suf atau sofa. Jadi begini ya, Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya tampilan-tampilan sebagai syair sebagai syiar keagamaan yang kemudian disebut dengan syariah itu diagung-agungkan sedemikian rupa. Akan tetapi jangan sampai dia lepas dari takwa yang ada dalam hati. Artinya apa? Ekspresi kemewahan, ekspresi keagungan dan lain sebagainya itu harus merupakan ekspresi yang dipimpin dan tidak lepas dari takwa, alias ekspresi ketaatan, sehingga itu semuanya adalah disebut dengan syukur atau sifat tasyakur. Jadi sering saya katakan bahwa tasyakur dengan takabur itu fenomena zahirnya sama, bedanya dirasa. Kalau
pengagungan terhadap syiar agama, pakaian bagus, rumah mewah, mobil bagus dan lain sebagainya, taman yang indah itu didorong oleh keujuban atau kebanggaan diri yang tidak terpimpin oleh iman, maka dia takabur. Tapi kalau dia itu kemewahan dunia, mobil bagus, lalu baju yang indah dan lain sebagainya itu dipimpin oleh takwa, dipimpin oleh nikmat, dikendalikan oleh ilmu, selalu dipimpin oleh iman, dia menjadi tasyakur. Dan itu satu keharusan. Oleh karena itulah maka menurut saya antara syariah dengan hakikat atau sufi itu tidak bisa pisah. Saya umpamakan semacam ini ya. Syariah itu bendanya itu loh. Lalu mensikapi benda itu bagian daripada sufi. Misalnya begini ya. Ini HP ya, ini benda kan. Harus yang bagus lah, yang bagus. Tapi harus digunakan secara tepat gitu loh. Digunakan secara tepat sehingga timbul rasa syukur. Jadi begini. Jadi hal yang bersifat zahir ya, itu adalah syariah, tapi harus dipimpin oleh hati atau rasa. Lah, siapa yang tahu rasa itu ya diri masing-masing orang. Oleh karena itu tidak bisa serta-merta kita memberikan satu penilaian atau justifikasi orang yang berpakaian compang-camping, jalan di jalanan, hidup seadanya, itu kaum sufi belum tentu. Sufi dan tidak itu dikembalikan pada hati mereka masing-masing. Nah, kalau mereka malas kerja, bukan sufi. Orang sufi itu kerja keras. Maka simbolnya sofa, marwah. Yaitu sufi bersih hati, marwah untuk semangat. Apa marwah itu? Semangat. Kenapa semangat? Marwah itu gembira. Untuk mendapatkan kegembiraan itu dengan semangat. Apa semangat itu? Sa'i kan? Sofa, marwah. Sofa, marwah dengan sa'i. Sa'i itu semangat itu. Maka orang sufi, kaum sufi itu kerja keras itu. Dan penuh kemewahan, tapi hatinya tidak terpaut, tidak terpatri, hatinya tidak terpenjara oleh hal-hal yang sifatnya materialistik. Cari harta benda uang yang banyak untuk syukur, untuk membantu orang lain, kerja keras dan lain sebagainya agar supaya lebih bisa giat, lebih bisa mensyukuri nikmat Allah. Untuk mendapatkan kegembiraan itu dengan semangat. Apa semangat itu? Sa'i kan? Sofa, marwah. Sofa, marwah dengan sa'i. Sa'i itu semangat itu. Maka orang sufi, kaum sufi itu kerja keras itu. Dan penuh kemewahan, tapi hatinya tidak terpaut, tidak terpatri, hatinya tidak terpenjara oleh hal-hal yang sifatnya materialistik. Cari harta benda uang yang banyak untuk syukur, untuk membantu orang lain, kerja keras dan lain sebagainya agar supaya lebih bisa giat, lebih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini ya, syariah dan sufi atau syariah dan kaum hakikat itu sebenarnya orang yang bersyariah itu mesti harus berhakikat, dan kalau kita berhakikat tidak mungkin meninggalkan syariah. Saya kira begitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.